Lampor ini dipercaya berwujud pocong yang bisa membunuh manusia dalam keadaan tidur. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Wak, rindu sama aku. Aku juga rindu kali sama kalian. 1 minggu kita tidak bertemu. Terima kasih untuk awak semua yang sudah mengerti, sudah masih setia, untuk tim gercep aku, tim notifikasi, tim segala-galanya, masih menanti video aku. Dan terima kasih banyak juga aku ucapin buat kalian yang sudah sangat-sangat mengerti. Kasih waktu untuk Nadia beristirahat sebentar karena memang parah kali kemarin. Kurang lebih memang kesehatan aku tuh udah kayak nggak apa ya Wak, kayak ya kalian paham-paham aja lah ya kan. Emang lagi butuh istirahat dan aku juga nggak mau konyol aja nanti semua pada diporsir mana ya mana kerja, YouTube. Jadi memang aku membutuhkan waktu untuk istirahat sebentar. Dan sekali lagi ngucapin terima kasih banyak buat semua yang masih mau setia dan masih menunggu video-video aku. Aku juga kangen kali sama kalian. Dan juga kita belum sempat merayakan 1 juta subscribernya Nadia Omarah. Aku tuh bingung tuh loh mau ngerayainnya tuh kayak gimana. Ada yang bilang, Kak, room tour, Kak, draw of my life, Kak, bikin make up tutorial, hijab tutorial, cetak tutorial. Bingung aku tuh, Wak. Tapi di luar daripada itu semua, aku ngucapin terima kasih banyak ya sekali lagi buat kalian semua yang selalu support channel ini sampai akhirnya kita sudah sampai di angka 1 juta subscriber. Apalah artinya aku tanpa kalian semua, Wak? Kayak apa? Kayak ambulan tanpa niu-niu. Jadi mungkin nanti untuk perayaan 1 juta Jadi mungkin nanti untuk perayaan 1 juta subscribernya kayaknya udah basi kita rayain sekarang. Cuman kayaknya aku tetap akan bikin satu video khusus. Jadi kita nggak cerita-cerita terus. Tapi apa videonya? Stay tune aja terus di video aku ya Wak ya. So mungkin juga biar nggak terlalu lama-lama, aku kangen mau bercerita sama kalian. Kalian juga pasti kangen dengar aku bercerita. Pas pula malam Jumat, berarti hari ini segmennya horor, ya kan? Kalau sebelumnya aku pernah bahas video soal hantu-hantu yang ada di Indonesia, yang mainstream, pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, ya kan? Yang belum nonton boleh nonton videonya abis video ini. Dan untuk video kali ini aku bakal ngebahas beberapa hantu-hantu anti mainstream. Berangkat dari request kalian yang minta aku membahas lampor. Tapi ternyata nggak lampor aja hantu anti mainstream di Indonesia, masih banyak tersebar di berbagai daerah Indonesia ini, Wak. Di Indonesia sendiri seperti yang kalian tahu sudah sangat lekat dengan hal mistis pasti kan. Jadi nggak cuma beragam budaya yang ada di Indonesia, hantu-hantu pun beragam juga di Indonesia ya kan. Jadi sekarang aku mau ngajak kalian untuk melihat ke beberapa jenis-jenis hantu anti mainstream yang tersebar di Indonesia. Check it out. Lari dulu aku. Yang pertama, palasi. Palasi atau pelesit ini berasal dari budaya Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Aku ingat kali ini, aku pernah dulu tinggal Bukit Tinggi. Palasi Kuduang. Jadi, Wak, menurut cerita, legenda, dan kepercayaan orang Minangkabau, ada jenis makhluk gaib yang disebut pelesit atau palasi. Tapi sebenarnya menurut kepercayaan mereka pun, mereka mengatakan bahwa palasik ini sebenarnya bukan hantu, tapi manusia yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Dan memang palasik ini sangat-sangat ditakuti oleh ibu-ibu di Minangkabau, apalagi yang memiliki balita, karena palasi ini suka makan bayi, Wak. Baik yang ada di dalam kandungan ataupun yang sudah mati dikubur. Tergantung jenisnya, Wak. Dan memang ilmu palasik ini dipercaya memiliki sifat turun-temurun. Katanya kalau orang tuanya palasi, anaknya ikut palasi juga. Nah, pada umumnya cara kerja palasik ini dia ngelepasin kepalanya. Kadang badan yang berjalan-jalan nyari makan, dan kadang-kadang kepalanya yang melayang-layang nyari makan, Wak. Nah, yang kayak aku bilang tadi kan palasi ini ada beberapa jenis kan. Memang, Wak, jenis palasi ini bermacam-macam. Ada 3 nih. Palasi ini akan memakan bayi yang ada di dalam kandungan sehingga si bayi ini lahir tanpa ubun-ubun. Yang kedua, palasi ini akan memakan bayi yang baru lahir yang masih rapuh sehingga si bayi ini gampang sakit-sakitan terus meninggal. Dan yang ketiga adalah jenis palasik yang akan memakan anak yang sudah mati dikubur. Aku ingat kali nih waktu aku kecil, aku kan dulu kecil Bukit Tinggi kan, Wak. Jadi kalau misalnya keluar nih maghrib-maghrib nggak balik, terus tetangga tuh teriak, "Woi, Mas Wak, ambek uang diambil palasik kuduang," katanya. Padahal aku udah besar. Palasik kan cuma makan anak kecil, katanya. Berarti aku dibohongin sama orang itu. Nggak apa-apa, memang baiknya maghrib-maghrib nggak usah di luar, Nat. Bandal kali. Oke, mungkin ada Wak di sini yang asli Minangkabau. Adakah kisah lain soal palasik kuduang ini? Boleh banget komen di bawah, Wak. Boleh banget komen di bawah tuh, ha. Oke, kita beralih ke jenis berikutnya. Yang kedua, begu ganjang dari Sumatera Utara. Nah, jadi Wak, kalau diterjemahkan secara sederhana, begu itu artinya roh, hantu. Sementara ganjang panjang. Jadi, begu ganjang, roh panjang, hantu panjang. Dan menurut cerita yang beredar di masyarakat Sumatera Utara, begu ganjang ini di zaman lalu itu memang sengaja dipelihara, Wak.
dipelihara. Dan sama juga kayak Palasi tadi, Wak, Begu ini memiliki beberapa jenis. Hantu-hantu di Sumatera Utara nih, ada Sombawon, Solobean, Silan, dan Begu Ganjang. Dan dari keempat jenis ini, Begu Ganjang yang paling ditakuti. Kenapa? Karena selain memang Begu Ganjang ini bisa dipelihara, dia ini punya niat yang jelek, Wak. Begu Ganjang ini bisa dibuat untuk membunuh atau mencelakai orang. Makanya itulah dia ditakutin. Nah, wujudnya kayak mana, Wak? Seram, mengerikan. Katanya, Wak, dia ini memiliki tubuh tinggi dan panjang. Rambutnya panjang dengan wajah yang seram. Dan bahkan menurut legenda yang diceritakan, itulah kenapa dia disebut Begu Ganjang. Karena semakin kita lihat, semakin dia memanjang, meninggi gitu loh. Dan juga dipercaya makhluk ini berada di pucuk-pucuk pepohonan yang tinggi. Dan menurut kepercayaan setempat juga mengatakan, siapapun yang bertemu dengan Begu Ganjang ini, dia akan jatuh sakit lalu meninggal, Wak. Nah, tadi kan memang katanya Begu Ganjang ini bisa dipelihara kan? Iya, Wak, memang. Tapi pada awalnya dia ini dipelihara bukan untuk membunuh atau mencelakai orang. Begu Ganjang ini dipelihara untuk menjaga tanah pertanian dan perkebunan dari aksi pencurian. Tapi dikarenakan sifat serakah manusia, inilah yang membuat makhluk legendaris ini melenceng dari tugas awalnya. Jika sebelumnya Begu Ganjang ini ditugaskan menjadi penjaga, lama-kelamaan dia diperintahkan untuk membunuh. Jadi kurang lebih sama seperti santet. Tapi sebagai pemilik Begu Ganjang ini, dia harus menyiapkan tumbal nyawa manusia sebagai kompensasi. Tapi, Wak, ada juga isu yang beredar lainnya mengatakan bahwa katanya si Begu Ganjang ini berasal dari arwah bayi yang sudah meninggal. Nah, jadi ceritanya sebelum 7 hari si bayi itu meninggal, organ bayi ini nih dicuri sama dukun hitam nih. Terus ditempanya lah jadi Begu Ganjang. Nggak cuma zaman dulu aja, Wak, katanya juga zaman modern sekarang nih, masyarakat di sana masih sering melakukan ritual pengusiran Begu Ganjang ini dengan cara memanggil dukun, ahli supranatural untuk melakukan ritual pengusiran makhluk halus ini. Dan yang lebih mengerikan lagi, Wak, katanya nih ya, di tahun 2010 silam, ketika salah satu warga dari Dusun Bantu Raja Desa Sitanggor, Kecamatan Muara Tapanuli Utara, dibakar hidup-hidup setelah dituding sebagai pemilik Begu Ganjang. Dan juga katanya masih banyak aksi ekstrim yang lain yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyingkirkan sang pemilik Begu Ganjang ini. Ada orang Tapanuli atau Sumatera Utara di sini sudah pernah dengarkah? Pasti udah pernah kalian dengarkan. Aku aja yang jauh sini pernah dengar Begu Ganjang. Mungkin ada cerita lain dari kalian atau ada pengalaman lain. Mungkin kalian sudah pernah bertemu dengan Begu Ganjang. Boleh kalian komen di bawah, aku mau baca. Next. Yang ketiga, hantu botol manci. Mungkin setelah kalian dengar masih agak asing gitu kan. Sama, Wak, aku juga kayak hantu botol manci, kayak mana gitu bentuknya. Tapi, Wak, untuk masyarakat Maluku, hantu botol manci ini sudah sangat dikenal luas dan juga sangat menakutkan. Dan menurut cerita masyarakat di sana, hantu botol manci ini merupakan makhluk halus yang memiliki tubuh berukuran kecil yang memakai topi bayi berujung kerucut. Jadi kayak kurcaci gitu nggak sih? Kurcacinya Snow White, ingat kan? Nggak seram, lucu malah. Dan memang, Wak, kelakuan ini hampir sama kayak bayi juga. Sama seperti namanya, hantu botol manci ini selalu memegang botol susu di tangannya. Nah, karena hal itulah kenapa akhirnya dia ini disebut hantu botol manci. Karena setiap kemunculannya dia ini selalu memegang botol. Dan juga untuk bentuk dan ciri-cirinya sebenarnya sama aja kayak manusia, Wak, cuman dia tuh lebih pendek. Lebih kecil seukuran bayi malah, tapi berdiri tegak nih, nggak tiduran oe-oe. Dan juga katanya wujudnya ini kadang-kadang terlihat sangat tua dengan jenggot yang panjang. Dan menurut kepercayaan setempat pun dikatakan kalau sewaktu-waktu hantu botol manci ini bisa memperlihatkan wujudnya di depan manusia, Wak. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa ini hanyalah legenda. Dan konon hantu botol manci ini bagaikan sebuah mitos dalam legenda dongeng. Namun di balik dongeng tersebut, manusia dapat melihatnya secara nyata. Dan katanya hantu botol manci ini akan muncul atau memperlihatkan dirinya di bawah bambu hias di malam hari. Dan memang kemunculan hantu botol manci ini ditandai dengan tanda cahaya warna-warni dan berkelip-kelip yang berasal dari lentera yang juga dia bawa. Dan hantu botol manci ini sama seperti manusia juga memiliki sifat baik dan jahat. Keusilannya hantu botol manci ini kadang-kadang terlihat pada peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi, seperti anak hilang tanpa jejak yang selalu dikaitkan dengan hantu botol manci ini untuk teman bermainnya. Nah, ternyata, Wak, hantu botol manci ini juga bisa diundang nih, dipanggil keluar dari persembunyiannya. Kalau orang Maluku bilang mengael. Dan cara memanggilnya pun juga cukup unik, Wak. Dengan cara membakarkan ujung lidi dan bara lidi tersebut harus tetap menyala.
Dan biasanya selalu dilakukan di tempat-tempat yang gelap, angker. Tapi katanya juga ya, biar lebih efektif, ritual pemanggilan si hantu botol manci ini harus dilakukan ya di tempat tadi, di bambu hias. Nah, ada juga mitos lainnya nih, Wak. Katanya juga, kalau ada hantu botol manci di depan kalian ambil topinya tadi, yang topi kerucut tadi tuh, Kata supranatural, Wak, kalau kalian berhasil ngambil topi dia, segala permintaan kalian akan diwujudkan. Tapi, ada tapinya, baru akan bisa terwujud kalau topinya kalian balikin lagi. Tapi katanya permintaan tadi itu baru bisa benar-benar dikabulkan kalau si pengambil topi tadi harus sudah mengembalikan topinya si botol manci itu sebelum matahari terbit. Dan kalau nggak balik sebelum matahari terbit nih, Wak, bukan cuma nggak dikabulkan permintaan, tapi dihukum nih sama si botol manci nih. Tapi hukumannya lucu-lucu ngeri, Wak. Ngapa? Digelitiknya orang itu, geli-geli, lucu kan? Tapi digelitik sampai meninggal. Kalian pikir sampai meninggal kalian digelitik kan ketawa sampai mati gitu. Ada aja si botol ini. Alanat gampang tinggal disepak, enggak, Wak. Kecil-kecil gini punya kekuatan super dia. Karena dipercaya walaupun memiliki tubuh yang kecil, hantu ini dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mempertahankan diri dari manusia yang berniat mengambil topi di kepalanya. Dan memang cerita mistis dari hantu botol manci ini sudah sangat melegenda di Maluku dan sangat diyakini merupakan legenda nyata. Bahkan juga tidak jarang penduduk Maluku di sana bersaksi bahwa mereka ini sudah pernah melihat hantu botol manci. Kalian ada nggak orang Maluku, Wak? Tolong kali komen di bawah pernah apa nggak ngelihat dia. Aku penasaran sama wujudnya ini, sumpah aja. Lucu nggak sih, Wak? Tapi nggak seram. Tapi dia ada, katanya. Tolong komen ya, Wak, ya, kalau kalian tahu soal ini. Kita beralih ke jenis berikutnya. Yang keempat, kuyang. Banyak kali bawa Kalimantan di sini request pengen aku bahas soal kuyang. Ini aku bahas sedikit ya, Wak, ya. Menurut cerita orang Kalimantan mengatakan bahwa kuyang ini memiliki wujud yang sangat mengerikan. Saking ngerinya, Wak, ya. Nggak ada orang yang berani ngelihat dia beberapa detik aja, nggak ada. Nggak cuma terkenal dengan bentuk yang sangat ngeri, Wak. Kenapa ngeri? Bentuknya ini aneh. Udah aneh, ngeri, seram. Nggak cuma terkenal karena bentuknya yang ngeri aja, Wak. Kuyang ini dipercaya juga dapat mencelakai manusia. Seperti yang kita tahu juga, banyak sekali berita yang sering muncul soal makhluk ini yang dikabarkan bergentayangan dan meneror manusia. Yang sempat geger tuh loh, Wak, video akhir-akhir ini. Heboh satu kampung itu. Sama juga, Wak, banyak yang bilang kalau kuyang ini cuma mitos. Tapi banyak juga saksi mata yang mengatakan bahwa pernah melihat si kuyang ini. Dan memang dipercaya dari banyaknya jenis hantu yang ada di Indonesia, kuyang inilah yang wujudnya sangat mengerikan. Karena gitu, Wak, wujud fisiknya ini nggak cuma kayak berbentuk manusia, nggak kecil, nggak panjang, nggak lebar. Tapi hantu kuyang ini cuma punya kepala aja, rambutnya panjang, terus kepalanya ini nyambung ke organ-organ dalam manusia, dan dia melayang-layang, Wak. Kartunnya aja seram. Dan memang ciri khas dari kuyang ini, wujud kepalanya adalah seorang wanita yang berambut panjang. Dan juga ciri fisik lain dari kuyang ini, dia memiliki taring. Yang katanya taring ini digunakan untuk menghisap darah manusia. Nggak cuma fisik aja yang mengerikan, Wak. Kelebihannya pun mengerikan. Salah satunya adalah kemampuannya untuk terbang. Jadi memang, Wak, hantu kuyang ini nggak cuma berdiri aja, nggak ngesot, melayang. Terbang, bahkan terbang itu sangat cepat. Nggak cuma melayang-layang dengan cepat aja, Wak. Konon juga katanya nih, ya namanya juga hantu, dia ini bisa muncul dan hilang tiba-tiba. Pernah juga tuh ada berita tentang si kuyang ini yang dikejar-kejar sama warga. Terus udah capek-capek warga itu kejar, hilang dia tiba-tiba. Ngapain kok kejar setan? Udah tahu itu setan. Dikejar, ya dia bisa hilang. Dan memang munculnya kuyang ini tidak hanya sekedar menakut-nakuti manusia, melainkan memang betul-betul mencari mangsa. Dan juga menurut kepercayaan setempat, kuyang ini tidak memangsa semua orang, tapi dia hanya berburu wanita hamil dan juga wanita yang memiliki anak-anak balita. Tapi kenapa alasan si kuyang ini mengincar wanita hamil atau balita tidak diketahui, Wak. Namun dipastikan makhluk ini selalu mengejar korbannya karena menginginkan darah. Menurutku kenapa dia tuh mengincar wanita hamil dan anak-anak? Karena lemah. Wanita hamil nggak bisa berlari, anak-anak ketakutan, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kayak dia mengincar yang lemah tuh. Kalau bapak-bapak dia incar, dibanting lah bapak-bapak itu ya kan.
Dan juga legenda mengatakan bahwa kuyang ini bukanlah hantu sungguhan melainkan jadi-jadian. Sama seperti Palasik tadi, kuyang ini merupakan jelmaan dari seseorang yang sedang menimba ilmu hitam. Lalu sebagai syarat Denny harus berwujud kuyang. Katanya seseorang yang menjadi kuyang ini mengejar ilmu awet muda dan keabadian. Makanya itulah dia ini memangsa anak-anak atau bayi yang dianggap si hantu sebagai simbol kemudaan. Dan cara untuk menangkal kuyang ini dibilang cukup mudah, Wak. Cukup mengantongi bawang merah dan bawang putih. Karena apa? Si kuyang ini benci kali sama bawang merah bawang putih. Jadi supaya kalian aman, itulah. Kantongilah itu bawang merah bawang putih, Wak. Udahnya bau bawang, dipikir bau kete awak ya kan? Padahal bau penangkal. Dan katanya juga, Wak, ya, kuyang ini sebenarnya bisa ditangkap dengan cara ya udah kau kejar itu sampai dapat. Dan sama juga, Wak, katanya kalau seandainya kita berhasil menangkap kuyang itu, segala permintaannya dapat dikabulkan. Tapi wallahu alam benar apa tidak sudah menjadi rahasia umum di Kalimantan sana. Mungkin ada wawak-wawak orang Kalimantan, bisa juga komen di bawah, Wak, ya. Pernah apa enggak nih kalian tanya? Atau mungkin kalian yang pernah dihisap sama dia? Kalau pernah, Wak, kasih tahu di bawah, ceritakan, aku mau dengar. Yang kelima, lampor. Bah, ini banyak kali yang request aku suruh bahas lampor ini ya kan. Kita bahas di sini sekarang ya. Nah, jadi, Wak, katanya orang-orang zaman dulu itu sudah sangat familiar dengan hantu lampor. Dan memang hantu lampor ini diduga awalnya itu berasal dari Temanggung. Dan juga lampor ini merupakan salah satu jenis setan yang dipercaya bisa membawa maut. Mengenai wujud lampor sendiri, masyarakat memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Beberapa menyebut bahwa lampor ini merupakan bola api, bola arwah. Ada juga yang mengatakan bahwa setan pembawa keranda terbang. Dan juga terkadang dia ini muncul sebagai rombongan prajurit Jawa zaman dahulu. Dan di daerah Jawa Timur sendiri, lampor ini dipercaya berwujud pocong yang bisa membunuh manusia dalam keadaan tidur. Kalau secara harfiah, lampor ini bisa diartikan sebagai kegaduhan. Nama ini sesuai jika dikaitkan dengan kepercayaan mengenai lampor di Jawa Tengah. Karena ketika muncul, lampor dipercaya menyebabkan suara-suara gaduh. Dan suara-suara gaduh ini juga dipercaya merupakan suara iring-iringan kereta kuda dan barisan pasukannya Nyi Roro Kidul, Wak, yang akan menuju ke Gunung Merapi atau ke Keraton Yogyakarta. Dan beberapa kepercayaan di daerah Jawa Timur mengatakan lampor ini akan muncul dengan pagebluk atau wabah penyakit dan seringkali terjadi di bulan Safar dalam penanggalan Jawa. Kayak tadi, Wak, lampor ini dipercaya dapat membunuh orang yang lagi tidur. Mereka yang didatangi oleh lampor di malam hari akan dicekik atau dibawa menggunakan keranda terbang tadi. Dan katanya kalau betulan itu kejadian, Wak, mereka yang diangkutnya ya udah mati seketika. Tapi juga lampor ini ternyata memiliki kelemahan. Dipercaya kalau hantu lampor ini nggak bisa jongkok atau duduk, Wak. Sehingga para korbannya ini seringkali didatangi oleh mereka yang sedang tidur di atas kasur. Nah, supaya bisa menghindar dari terornya si lampor, masyarakat itu tidur di bawah dipan, di bawah ranjangnya tuh, atau tidur di lantai. Dengan begitu lampor tuh nggak bisa nyekek dia, nggak bisa nangkap mereka. Dan memang isu dari setan lampor ini sudah marak terjadi di tahun 1960-an lalu. Tapi lambat laun menghilang, Wak. Sama, aku pun nggak bakal ngeh kalau kalian nggak bilang. Dan tapi memang katanya kemungkinan mitos soal lampor ini muncul karena banyaknya wabah penyakit di masa itu yang menyebabkan banyak orang meninggal. Tapi ya udah, wallahu alam. Ada apa enggak orang-orang Temanggung di sini? Apa kisah lainnya soal lampor? Boleh komen di bawah ya, Wak. Yang terakhir, Takau dan Anak Sima. Untuk jenis hantu kali ini kita ambil dari kota Banjar, Kalimantan Selatan, di mana sebuah daerah yang memang sudah sangat kental dengan aroma mistisnya. Dan memang banyak masyarakat di sana masih percaya dengan kisah-kisah leluhur, salah satunya ya ini, legenda Anak Sima dan Takau. Konon, Wak, Anak Sima ini merupakan makhluk setengah manusia dan setengah astral. Dan sosok ini merupakan sosok jadi-jadian yang sangat suka memakan jantung manusia. Asal-usul Anak Sima ini berasal dari ratusan tahun yang lalu
ketika seorang perempuan membuang anaknya di hutan. Perempuan ini membuang anaknya karena dia ini malu karena anaknya ini merupakan hasil dari hubungan gelapnya. Nah, udah ditinggal sama mama di hutan itu, si bayi ini nggak meninggal, Wak. Dia dipelihara oleh seorang siluman takau. Nah, si siluman takau ini adalah sosok astral yang terkuat di tanah Banjar. Setelah dipelihara oleh si takau, takau ini begitu menyayangi si anak Sima. Dia ini rela melakukan apa saja untuk melindungi anak Sima ini. Dia akan menuruti semua keinginannya, hingga dia pun mewariskan sebagian kekuatannya ini kepada si anak Sima. Dan dalam asuhan siluman takau, anak Sima ini diberi makan jantung manusia. Sehingga anak Sima ini selalu menginginkan jantung manusia yang masih hidup. Dan sejak saat itulah legenda takau dan anak Sima ini mulai bermunculan, Wak. Anak Sima ini suka menjerat korbannya dengan cara memancing dengan suara menangis sampai akhirnya dijebak dan akhirnya dimakanlah itu jantung manusianya, Wak, dari punggung. Konon ya katanya, dulu itu ada seorang perempuan tua yang sudah menjadi korbannya si anak Sima ini. Pada suatu hari si perempuan tua ini lagi masuk ke hutan, lagi cari kayu bakar. Terus dia ada dengar suara tangisan bayi nih. Namanya lah ibu-ibu ya kan, Wak. Dengar suara bayi tengah hutan, ya dicari sama dia. Dicari lah itu sumber suara itu kan. Dahnya kaget dia, Wak. Dia menemukan ada sesosok bayi dalam keadaan yang memprihatinkan. Awalnya perempuan itu tuh juga nggak berani ngedekatin sosok bayi tadi. Nggak berani mendekat. Dahnya si anak Sima ini dipancingnya lagi, Wak, nggak nangis. Dipanggilnya ibu-ibu tadi dengan kata Uma, yang berarti ibu. Ya udahlah, luluhlah perempuan tua ini, diangkutnya lah anak itu, digendong nih sama dia. Dia pun berencana ingin membawa si anak Sima yang dalam gendongannya ini untuk pulang dan mau dijadikannya anak dia, Wak. Dahnya di tengah perjalanan, si perempuan tua ini merasakan ada yang aneh nih. Semakin lama punggungnya ini terasa semakin berat, mati rasa dan perih. Waktu dia tengok ke belakang, Wak, kaget dia tengok anak yang lagi di dalam gendongannya tadi, anak Sima tadi, lagi memakan daging punggungnya sedikit demi sedikit sampai berlubang dan sambil apa? Sambil narik paksa jantungnya. Seram! Oke, Wak, jadi itu tadi beberapa jenis-jenis hantu anti-mainstream yang tersebar di Indonesia. Gimana menurut kalian? Aku yakin pasti di antara kalian ada yang tinggal di daerah-daerah yang aku sebutkan tadi. Dan pasti juga beberapa ada yang mengenal jenis-jenis hantu yang sudah aku sebutkan tadi. Ada nggak di antara kalian yang sudah pernah lihat? Atau mungkin keluarga, kerabat, teman kalian punya pengalaman pribadi soal hantu-hantu tadi? Bisa banget komen di bawah. Tolong komen di bawah soal pengalaman-pengalaman kalian atau info tambahan, aku mau baca. Karena aku tertarik kali dengan hal-hal kayak gitu ya kan. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang nanya, Wak, kok wujud setan itu di beberapa tempat berbeda-beda nih, Wak? Karena wujud setan yang dikenal dan dilihat oleh masyarakat adalah wujud lain dan tipuan mereka terhadap manusia, Wak. Supaya apa? Supaya manusia takut sama dia. Dan mereka ini tidak mampu mewujudkan wujud aslinya karena memang di sini bukan dunianya. Setan-setan ini mampu berwujud sosok yang terlanjur dikenal sebagai setan. Baik wujud manusia atau wujud hewan. Itulah yang biasanya dilihat oleh manusia. Itulah kenapa memang tipuan ini semakin terlihat ketika kalau kita teliti bahwa memang wujud-wujud setan yang kita kenal memiliki khas kedaerahan. Kayak pocong, wewe gombel, suster ngesot, kuntilanak, begu ganjang, apapun itulah cuman ada di Indonesia. Sementara zombie, Dracula, vampir nggak ada di sini, di Amerika. Kalau di Mesir apa? Mumi. Kita nggak akan bisa nemuin mumi di Indonesia, sama juga kita nggak bakal nemuin pocong di Amerika. Jadi gitu, Wak, memang setan-setan ini akan mewujudkan dirinya sesuai dengan wujud-wujud yang memang sudah dikenal oleh manusia. Jadi dibanding pusing dia harus memikirkan bentuk, dia cari aja nih, oh wujud apa ya yang terkenal di tempat itu. Oh begu ganjang, ya udah dia nyamar jadi begu ganjang. Nanti setan itu pergi ke Amerika, oh bentuknya apa ya yang orang-orang sini takutin, oh bentuknya kayak Dracula. Ya udah bentuk Dracula dia. Oke, gitulah kurang lebih, Wak, ya. Oke, Wak, jadi mungkin sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!